Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali bersama saya Mang Bro Budi dan Mang Bro Agus dalam acara Ngoper. Ngobrol santai soal pemberitaan. Ya. Nah, gitu. Jadi pada kesempatan kali ini ya ada beberapa berita menarik yang akan kita bahas, kita ulas, gitu, yang pastinya ini berita yang terkini Hangat ya. hangat dan terkini ya. Ya. Tapi tetap beritanya tidak jauh Putar. COVID. COVID lagi. Tapi sudah memang Emang COVID ini lagi tren ya. lagi tren ya, susah gitu mah. Gitu nah. Terkait COVID ini mah. Jadi kemarin itu Presiden kita Bapak Joko Widodo sempat mengunjungi Kota Bandung, Jawa Barat, Ke Bio Farma ya. ke Bio Farma betul. Lebih tepatnya lagi selain melihat itu melihat ini vaksinasi pertama yang dilakukan kepada relawan Bio Farma ya, relawan Uji klinis ya. uji klinis Tahap ketiga. tahap 3 betul, yang langsung dipastikan 4 ya. nah, gitu ya. Ini berarti sebuah apresiasi lah dari pemerintah ya kepada Bio, bukan ya pada perusahaan Bio Farma dengan kedatangan beliau untuk melihat langsung sampai di mana. Nah, mungkin hasilnya sendiri ya kita belum tahu kan, memang ini masih. Ya mudah-mudahan itu bisa selesai cepatnya ya. Di klinisnya. Amin. Bagikan gitu ke masyarakat gitu ya. Dibagikan ya. Ya bagikan aja lah. Kalau dibagikan cuma dong. Cuma kasihan dong. Ya, Masyarakat udah mulai seperti ini kan. Ya, Kayak ini kan sekarang juga kan cuma sukarela kan. suka ya, mudah-mudahan dengan adanya sukarela ya, karena relawan itu berarti kan relawan, uang itu dari bukan mungkin uang itu dari personnya ya, rela berarti rela. Nah, ini memang manusia yang dengan sukarela memberikan sumbangsih dirinya untuk jadikan prinsip percobaan. Maaf. Menjadi apa dong? Relawan. Vaksin. Orang jelas itu manusia. Iya. Orang jelas itu manusia kok kelincahan. Jadi manusia percobaan. Jangan diartikan kunci Ya, percobaan. oke, jadi manusia percobaan. Masih bukan. Jadi gimana teman? Relawan aja. Iya kan yang dicoba, berarti kan manusia percobaan. Ya pokoknya gitu. Ya, kita lah namanya ya gitu lah. Ya. Terkait dari itu juga kan kita mengapresiasi pemimpin atau gubernur Jawa Barat Mang ya. Ya. Ridwan Kamil yang ikut serta menjadi relawan ya, katanya. Saya dengar juga itu Pak Kapolda, Pak Pangdam katanya ikut katanya. Ya, pemberitaan sih yang saya lihat pemberitaan ini lebih banyak cenderung ke Ridwan Kamil menjadi relawan COVID sebagai garda terdepan. Oh ya. Gitu. Ya, itu ya nggak tahu apakah itu pencitraan atau memang gimana. Bukan pencitraan. Kan memang harus begitu. Seorang pemimpin harus begitu ya. Harus memang seperti itu. Jadi seorang pemimpin itu harus menjadi garda terdepan. Garda terdepan. Iya. Tapi kalau perang pemimpin juga kan di depan. iya, kalau perang nih, jadi kalau perang itu jenderal-jenderal di depan duluan, mati duluan tembak musuh. Nah itu mah resiko. Nah, prajuritnya nanti yang ngarahin siapa dong kalau nggak ada pemimpin? Ada mungkin dibentuk lagi pimpinan Pemimpin baru. Ya, Jadi tapi ya mudah-mudahan. Nah, sudahlah. Dong. Jadi kemana-mana ya kan Kemana-mana. Gitu ya. Iya. Ya, tapi kan ada juga pemimpin yang memang tidak ingin menjadikan ya, kalau memang dulu pemberitaan ada bombastis memang bahwa tidak memakai dulu atau tidak menjadi kelinci percobaannya produk Cina. Ada yang begitu yang bombastis di lini pemberitaan. Siapa tuh? Pak Erick Thohir. Oh iya, Menteri Muda kita yang energi. Ya mungkin dia kan masih muda, mungkin kan. Kita berpikiran positif aja. Betul. Tapi ya memang dia bukan dia itu
Ridwan Kamil juga masih muda Mas. Oh iya ya? Ya, sama mama aku juga kayaknya seumuran. Saya mah 18 tahun. Oh, oke. Jadi gini Mang, jadi gini. Kita harus memahaminya bukan jangan menjadi kacamata minus. Apakah ini sebuah pencitraan atau mungkin sebuah ini. Kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Siapa yang berani sih dalam hal ini emang ya? Karena begini, saya sendiri kalau ketika ditanya, Bud, kamu berani nggak menjadi relawan dari vaksin? Berani nggak? Enggak. Kenapa nggak berani? Ya, kita kan belum tahu, Mang. Efek sampingnya seperti apa. Itu dia Ya kan? Kita perlu mengapresiasi karena untuk menjadi seorang relawan itu kan kita belum tahu ya apakah vaksin itu memang berhasil atau tidak. Kalau gagal, nah betul. Itu yang jadi makanya ini jadi mempertaruhkan hidup loh. Betul. Itu takutnya begitu divaksin ya mohon maaf uji cobanya gagal, ada efek samping yang baik memangnya luar lah, tapi jangan sampai lah kita doakan bersama ya itu betul semuanya bisa lancar. Nah, kita apresiasi lah hal ini semua dan hal ini mungkin ya ini pemberitaan kan akhirnya jadi banyak yang hater yang membuli kepada Erick Thohir atau ada juga yang wah Ridwan Kamil ini hanya sebagai sebuah pencitraan ya jangan begitu. Kembalikan semuanya tuh ke karena ini juga untuk masyarakat juga. Betul. Untuk Erick Thohir mungkin dia punya ini sendiri, ada reason sendiri terhadap ini. Kenapa saya belum berani gitu kan? Buat Pak Ridwan Kamil juga jangan beranggap ini sebuah pencitraan, tapi mungkin dia ingin memberikan buat ini harus menjadi contoh gitu ya. Jadi bukan pencitraan. Oke, siap. Mudah-mudahan bukan ya. Ya, dan mudah-mudahan berhasil. Nah, oke. Terus di samping itu Mang, ya ada berita yang menarik juga nih tentang masih tentang COVID ya? Masih tentang COVID lah, masih tentang COVID gitu. Bahwa banyak orang yang menyoalkan, bahkan saya lihat di beberapa daerah, dan saya pernah bertemu langsung dengan beberapa masyarakat umum. Mereka seolah-olah bener ada nggak sih COVID nih? Gaib COVID. Nah kelihatan tuh nak. Kalau kelihatan mah ya udah kita jauhin gitu. Kelihatan nggak ada telurnya emang dilawan nggak ada telur emang betul. Sehingga Mang ada sekarang terbaru itu boleh kan bisa dia mungkin seorang public figure musikus juga yang sekarang sudah ditetapkan tersangka akibat dari kurang trustnya dia terhadap COVID. Emang gimana tuh? Jadi dalam postingan dia itu dia mengatakan bahwa COVID itu merupakan COVID itu bohong. Mungkin gambarannya seperti itu ya. COVID itu bohong. Ini adalah rekayasa dari elit global kalau begitu. Padahal fakta-fakta kan menyatakan memang penyakit ini ada. Nah, sehingga dan postingannya ada menyatakan seperti itu dan kemudian malah dia pernah menantang dia izinkan saya masuk ke dalam ruangan yang di situ ada pasiennya tanpa APD. Luar biasa berarti tanpa APD. Luar biasa. Kayak mungkin Iron Man seperti ini begitu gitu tanpa APD dia berani masuk ke pasien ke ruangan isolasi pasien COVID gitu. Nah ini jujur ya memang tidak diberi izin ya mungkin ada pemikiran lain ada yang lebih bijak gitu sekarang sama dengan kayak gini mohon maaf boleh nggak nih saya nembak diri sendiri pakai pistol di depan halayak. Nah itu dia yang akan ada izin yang keluar memang ya kan itulah seperti itu ya. Ini mohon juga kepada para public figure yang memang dalam hal ini menjadi panutan, menjadi contoh, seharusnya di masa-masa seperti ini tuh berikanlah cuitan-cuitan yang justru memberikan motivasi semangat gitulah kepada masyarakat, menunjukkan betul kemapanan ekonomi seret ya
Saya beli rokok kadang-kadang 2 bungkus teh. Emang kerasa sapoe itu jadi kudu bungkus sapoe. Aduh. Artinya Ini nggak mau sedih-sedih menyedihkan. Oh banyak yang menjadikan tentang COVID ini banyak. Banyak manfaatnya. Ya. Terus itu yang pertama. Nah, kemudian akhirnya dia sekarang kalau tidak salah sih dijadikan tersangka, Mas. Sudah dijadikan tersangka dan kabar terakhir yang saya terima hari ini dia sudah ditahan. Gitu. Jadi cuitan dia yang terakhir itu yang dia dilaporkan kepada polisi yaitu perbuatan tidak menyenangkan atau koar, pencemaran nama baik. Dia bilang bahwa ID adalah pacung WHO. Lah jangan begitunya juga gitu lah ya. Gitu. Ya kira justru dalam kondisi seperti ini ya tadi kita harus memberikan hal-hal yang menunjukkan, memberikan mensosialisasikan hal-hal yang positif lah bagi masyarakat lah gitu. Justru membantu juga pemerintah mungkin ya itu manusia sama-sama kita perangi pada ini sehingga ekonomi terutama ekonomi lah ekonomi kita segera pulih. Betul. Iya. Gitu nomor baik masalah ekonomi juga akibat cerita ini juga banyak ini yang bermasalah gitu Mak. Karena dampak COVID ini memang sangat besar ya bagi masyarakat gitu ya, terutama masyarakat yang sosial seperti ada di dunia pendidikan nih. Karena COVID ini membuat pendapatan masyarakat tidak ada. Sementara di dunia pendidikan kita mewajibkan untuk belajar tanpa tatap muka kalian. Butuh kuota, butuh HP. Malah orang-orang kecil ada yang menjual malah jadi menjual ayam lah, gitu kan, untuk hanya sekedar kuota gitu. Kan ada ya? Ada. Saya pernah baca itu. Jadi, nah terkait dari masalah pendidikan tadi, memang ada cuitan yang kemarin juga sempat jadi viral dari seorang siswa sekolah menengah, jadi menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh itu ya tidak lebih pintar dari Mister Google katanya, Bang. Jadi apa bedanya katanya sekolah bahasa basically dengan bahasa sekolah dengan belajar dengan Mister Google. Tapi tidak emang dari pelosok daerah dan mereka semua saya tanya, bro di sana ada keluhan apa tentang metode belajar? Dan ternyata yang dari Gorontalo, yang dari di Lampung mereka pun memiliki keluhan yang sama. Mereka ada kendala pertama di gadget, yang kedua di kuota, yang ketiga sinyal, dan di sana sering mati lampu, Bu. Itu kendala banget. Memang kita beruntung kita di Jakarta kalau menurut saya. Saya harap kita jangan beranggapan bahwa kita dalam keadaan baik-baik saja hanya dalam pandangan perspektif kita sendiri aja. Tapi coba dilihat di sisi lain. Masih banyak di Indonesia ini yang bermasalah kalau menurut saya. Dia bilang gini, dari sekolah cuma ada subsidi 25.000 untuk beli pulsa, sedangkan di sana kuota mahal. Mereka di pelosok itu kuota mahal, nggak kayak di Jakarta kita bisa dapat barang yang seperti itu kan murah. Dan di sini mungkin teman-teman menyadari bahwa metode belajar daring itu kurang efektif dibandingkan sekolah. Betul teman-teman? Jadi ya saya benar-benar mewakili sepertinya. Karena di sini mungkin ada yang habis absen tidur lagi ada. Karena seperti itu, Bu. Kita kurang efektif tidak seperti di sekolah. Di sekolah kita dipantau langsung sama guru. Guru itu kan digugu dan ditiru. Dan ada wacana, saya lihat di berita, saya nggak tahu ini benar apa enggak, bahwa PJJ ini, pelajar jarak jauh, akan dilaksanakan dengan permanen. Sedangkan kalau kita mau belajar cuma pinter mah, Google lebih pinter daripada sekolah, menurut saya. Iya, semua ada di Google. Kalau guru sejarah ya sejarah aja, ditanya matematika, tanya guru matematika, begitu. Tapi kalau misalnya Google tahu semua dia. Itu menurut saya. Jadi kelebihan guru itu dia memiliki rasa terhadap siswa. Mereka mendidik, mereka mengajar, mereka membentuk karakter kita siswa-siswa Indonesia. Saya harap teman-teman semua, kita yang akan memegang 20-30 tahun ke depan, kita yang memegang estafet negeri ini, kita bisa memimpin dengan baik dengan metode belajar negara Indonesia yang menjadi lebih baik. Terima kasih. Ini baru benar suaranya. Sebenarnya tadi sama, cuman lebih kalem yang depannya. Ini lebih langsung. Jadi pembelajaran jarak jauh. Yang otomatis kita tidak bisa mengajar anak-anak kita. Dengan adanya sekolah itu fungsinya itu mengajari anak-anak kita yang sebetulnya kita tidak sanggup, karena kita harus
keluar dari profesi tersebut, Betul. ya kan? Sehingga kita berikanlah tanggung jawab, tugas dan wewenang mengajar, memberikan pembelajaran itu kepada sekolah. Ya kita sama-sama lah ya. Sama-sama lah. Guru. Dan Anda pun menjadi seorang guru kan tua, ya. bukan sosial, guru itu bukan sosial juga, Mas. Iya. Sebuah mata pencaharian, mohon maaf kepada para guru ya. Mata pencaharian, Anda bermata pencaharian sebagai seorang guru, kami bermata pencaharian sebagai swasta dan pegawai negeri apa? Saling tengah rasa. Ya. Tapi sebetulnya banyak juga hal-hal yang memang mempersulit gitu ya. Dengan kondisi COVID itu mempersulit masyarakat ya. Iya. Dan seperti yang tadi saya bilang, ada anak yang menjual ayam jago gitu Ya. ya. Nah, Ini ini sebuah kota gitu tah. ini memang sebetulnya menjadi buat si malakama buat semuanya ya gitu loh. Pertama, mohon maaf kalau memang sekarang saya berani berbicara begini. Saya melihat dengan mata kepala sendiri yang saya tidak perlu sebutkan dulu nama sekolahnya, itu sudah hampir 1 bulan lebih tidak pernah bertatap muka jarak jauh. Kan sekarang ada konsep Zoom itu, Mas. Ya. Ya, jadi sekolah versi Zoom kan begitu kan. Nah, saya melihat hampir 1 bulan tidak pernah melaksanakan Zoom. Ketika saya tanya, "Nak," saya bilang kan itu sudah berapa lama? Tidak 1 bulan. Terus selama ini kamu sekolah seperti apa? Hanya dikasih PR. Jadi wajar, Mang. Ya ini yang harus saya bilang, ini juga kita anak SMA itu namanya juga anak-anak lah ya. Sebagai orang dewasa atau guru-guru yang sebagai ini, itu harus bukan mengapresiasi ya, bisa memberikan pemahaman. Ya, kan akhirnya gini, begitu guru hanya memberikan PR, sekolah memberikan PR, anak mencari jawaban. Orang tuanya sibuk bekerja. Sehingga nama karena masalah kuota, Kuota lagi. Masalah kuota. Mungkin ya cek guru nanti, oke lah ada yang orang punya misalkan ya. Kuota mah gampang, tapi yang tidak, udahlah ngasih beres tugas yang nulis Nah, gitu kan. kan. Cari simpel Si anak mencari jawabannya di Google. Iya. Ya kan? Mencari jawabannya di mau gitu. No comment mah. Gue pada posisi kadang-kadang begini mah. Saya dari dulu itu orang yang sangat-sangat menghargai guru. Betul. Ya, karena saya bisa seperti ini karena guru dong, Mas. Oh iya. Ya, Oh iya. Saya mendalamkan kode jurnalis ini dari sudah hampir 19 tahun. Dan saya sangat menghormati profesi seorang guru. Ya. Saya pernah lawan tanda jasa. Ini salah satu karya saya, bukan karya ya, dan artian saya pernah mengangkat kasus dahulu Bang di Karawang ketika guru dipermainkan oleh sebuah lembaga. Ya. Saya main habis-habisan Bang. Begitu Bang. Saya bela guru itu habis-habisan Bang. Ya, itu karena walaupun tahu saya secara walaupun saya bukan pada konseptor sebagai pemberi judgement, tapi saya melihat ada hal yang tidak bagus untuk mendeskripsikan guru. Gitu. Tapi saya bela Bang. Karena itulah cinta saya terhadap yang namanya harus dibela. Profesi itu ya, profesi itu. Dan jangan lupa ngebela saya. Oh ya, siap, saya bilang gitu lah. Ya. Nah, balik lagi ke masalah itu Bang. Jadi banyak sekali akhirnya sekarang ya akibatnya tolong pemerintah nih. Ya tolong sekali coba terkait dari Bapak perlu bantuan, minta tolong. Saya mungkin memberikan sebagai orang tua Bang. Cerminan hati dari Dari hati sanubari. Nah, hati sanubari cerminan teriakan dari jutaan orang tua siswa gitu ya. Yang mungkin notabene saya sini menempatkan diri sebagai orang yang tidak mampu untuk membeli kuota. Ya, itu pertama. Satu, mohon maaf ya, oke buat sekarang ini mungkin banyak Bang. Banyak yang buah handphone itu sudah bukan menjadi barang mahal, barang murah. Tapi Anda melihat dari kacamata perkotaan. Iya. Tapi yang di pedesaan aduh ngeri banget. Apalagi Kita emang orang tua siswa demi anaknya mencuri HP. Karena harus buka Android, sedangkan HP-nya masih HP jadul ya, cuma SMS kan gitu. Yang kedua, ada orang tua siswa datang ke tetangga minjem HP
buat belajar anaknya. Ada. Kan ngeri mah kayak gitu. Ya malah saya melihat pemberitaan, ada berita di Solo. Ya, di Solo itu masalah pemberitaan ada orang tua mencuri hanya dulu demi untuk membeli kuota. Nah itu kan ngeri. Si kuota ke sebelah kumaha eta teh? Saha si kuota? Siang gitu. Nah, jadi harusnya pemerintah memberikan ya udahlah, sekarang sekolah tidak SPP tetap. Itu jadi permasalahan juga. Ya. Tuh. Jadi SPP itu yang ditagihkan untuk apa tuh? Sekolahnya juga kalau swasta ya mungkin karena untuk membayar guru ya, tapi kalau negeri mah Nah, kelas. Iya. Terkait si kuota. Saya teh baca ya. Tadi ternyata ada mobil apa ya diskominfo ya ini ya betul. Ini liputannya ada mah. Jadi ada puluhan mobil. Ya, memang ini mobil bukan di zaman ini mobil ini ada di zaman pemerintahan yang lama. Ya, itu mobil itu sudah bertahun-tahun. Jadi namanya apa sih? Mobil lihat ya. Mobilnya namanya MPLIK, Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Ini viral. Sekarang jadi viral, man. Ketika ada cuitan di Facebook yang memperlihatkan mobil-mobil itu ya ngajubruk lah, ngajubruk di tempat terbuka. Jadi masih gaman dihajar tuh gitu. Tapi sebentar, sebelum nanti ada timbul interpretasi yang berlebihan bahwa ini mobil adanya di pemerintahan lalu, Mang. Oh ya. Ya, pemerintahan lalu. Mobil ini sudah berarti kalau pemerintahan lalu sekarang 2 periode berarti hampir ngajubruk. Waduh, harga sana ngajubruk. Jadi mobil itu sudah terbengkalai kurang lebih sekitar hampir 5 tahun lebih, berarti 6 tahunan. Ya. 5 tahun lebih, 6 tahunan, 7 tahun mungkin. Karena sayang, Mang. Ya ironis, Mas. Di satu sisi masyarakat sedang butuh ya tentang kuota. Kuota gratis lah terutama ya. Khusus untuk daerah-daerah pedesaan gitu kan. Kalau ada mobil kayak gini kan enak gitu ya. Masyarakat di desa juga bisa. Ya, ini ide saya nih kalau seandainya ini. Jadi sebetulnya kalau mobil ini bisa layak beroperasi, Mang. Beroperasi, mobil itu mungkin memberikan layanan gratis untuk kecamatan, Mang ya. Ini kecamatan mungkin bisa ya? Bisa. Gitu, dibikin wifi gratis yang mungkin nanti bisa disubsidi pemerintah hanya untuk tinggal didata aja kan, gampang kan? Iya, betul. Dan jadi tinggal didata rumah tangga mana yang mempunyai anak. Nah, rumah tangga mana yang mempunyai anak, berikanlah password wifi-nya. Betul. Nah, nggak Mang? Betul. Gitu. Jadi istilahnya ya minimal dalam hal ini pemerintah membantu lah dan Ya, mudah-mudahan ya ada solusi gitu dari pemerintah sehingga mobil ini pun diaktifkan kembali dan digunakan oleh masyarakat wifi-nya ya. Betul. Jadi itu bisa satu solusi Dan mudah-mudahan kalau misalnya kita belum tahu nih sampai kapan ya ditambah lagi hampir semua kecamatan ada mobil ini dari dinas pendidikan bekerja sama dengan dinas kominfo. Ya, itu mungkin harapan. Ya. Itu harapan. Betul. Harapannya. Oke lah, Mang. Kalau begitu rasanya cukup ya, benar-benar menarik kita hari ini ya. Ya. Baiklah pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita tentang berita. Semoga informasi hangat ya. Ya, semoga mungkin ulasan kita ini sedikit bisa memberikan gambaran, wawasan yaitu bagi semua pemirsa di Indonesia. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.